Nah, Kang Chul pun segera menyerang si iblis yang sudah malas ngelawan. Toh tujuannya menyerap arwah anak raja sudah tercapai. Membuat sang raja nangis histeris, menyuruh tabib segera mengobati ratunya. Berbeda dengan Pongsan yang tertawa puas. Nah, setelah diperiksa, ternyata ada yang melumuri batu pelindung dengan racun dan energi api si iblis. Sehingga batu tersebut kini nggak berfungsi sama sekali. Bahkan Kang Chul pun dapat memegangnya. Sehingga kepala Kasim segera memeriksa. Dan pelakunya adalah anak buahnya yang terpaksa melakukan itu akibat keluarganya disandera oleh si Borbor. Sementara tabib minta maaf kepada sang raja karena ia sama sekali nggak tahu mau gimana dengan sang ratu yang sudah kehilangan banyak darah. Membuat sang raja memohon tanpa henti, namun ratu tiba-tiba meminta tangannya digenggam sambil minta maaf karena ia harus meninggalkan dunia ini lebih dulu, meminta suaminya untuk tidak bersedih dan berjanji merawat putranya hingga menjadi raja baik hati dan bijaksana. Yah, istana akhirnya berkabung dengan kepergian sang ratu, membuat seluruh rakyat bersedih, termasuk Yuri dan Kang Chul. Di saat yang sama, si Borbor marah kepada Pongsan yang rencana mereka tuh gak sampai membunuh ratu. Gak sadar dengan pengawal kerajaan yang sejak tadi membuntuti, sehingga mereka pun tertangkap. Tapi anehnya, Pongsan malah senyum seolah-olah punya rencana. Yuri sendiri merenung sejak tadi, apakah ia harus memakai cara terakhir itu, tapi dengan risiko dirinya mati. Namun tiba-tiba orang-orang berlarian ke arah pengadilan, di mana raja yang murka hampir saja menebas si Pongsan. Untungnya ia masih sadar kalau dirinya adalah raja yang gak boleh melakukan eksekusi. Ya, raja benar-benar terpukul atas kematian istrinya, di mana ia pun mengingat semua kenangan bahagia, berharap dapat membuatnya tersenyum, tapi itu justru membuatnya tumbang dalam kesedihannya. Melihat itu, Kang Chul yang juga menganggap sang raja sebagai sahabat merasa terpukul, segera mencekik si Pongsan yang akan dikutuk dewa. Tapi Pongsan malah tersenyum, toh sejak ia lahir, dewa sudah menghancurkan hidupnya. Ia bahkan mengingatkan Kang Chul untuk tidak sombong lagi, karena Kang Chul bukan apa-apa lagi di hadapan iblis 8 kaki itu. Untungnya Pongsan akan dipenggal besok pagi, kalau tidak Kang Chul pasti sudah membunuhnya. Malamnya raja sama sekali nggak mau makan, bahkan tatapannya kosong ketika Kasim memberikan jimat. Ya, saking cintanya kepada sang ratu, pikirannya sudah melayang-layang gak tentu arah. Sementara Kang Chul lain juga masalahnya, karena meskipun selalu bertemu, ia sama sekali gak pernah ngobrol dengan sang ibu. Yuri yang ngerti itu alasan keluar ngambil nasi, padahal ingin membiarkan mereka berdua. Tapi saat di dapur, ia bingung melihat cangkir itu. Toh ia gak pernah melihat Kang Chul minum teh. Sementara sang ibu dengan ragunya bertanya tentang sanggulnya. Ya, itu adalah sanggul pemberian Kang Chul, di mana ia pun minta maaf karena menjaga jarak akhir-akhir ini. Alasannya karena ia merasa bersalah kepada Yonggap jika berlaku seperti biasa kepada Kang Chul. Kang Chul sih nggak masalah, toh ia ngerti apa yang dirasakan sang ibu. Besoknya Yuri pun menunjukkan cangkir itu kepada Gasup, sehingga Gasup pun terpaksa membocorkan masalah cakra naga itu. Gak jauh dari sana, putra mahkota yang melihat Kang Chul langsung memeluknya sambil nangis. Dan Kang Chul yang sudah mirip manusia ini membalas pelukan itu dengan kasih sayang, membuat Yuri terdiam melihatnya, takut jika Kang Chul berencana untuk mengorbankan diri. Di saat yang sama, raja yang termenung seketika terkejut melihat ratusan lipan tiba-tiba berjalan ke arahnya. Lalu, ya, si iblis membawa raja ke dimensi lain, di mana ia pun muncul dengan wujud yang sama. Tentu saja sang raja langsung menyerangnya, bertanya mengapa si iblis tega melakukan itu kepadanya, padahal ia ingin minta maaf dengan tulus atas kesalahan yang dilakukan leluhurnya. Namun Gumhui juga murka, toh penderitaan yang dialaminya gak sebanding dengan kesedihan sang raja. Dan biar jelas, Gumhui pun mengajak raja untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Ya, malam 100 tahun lalu benar-benar menjadi malam mencekam di desa Yongdam, di mana Gumhui yang melihat kobaran api itu buru-buru melepaskan ingatannya lalu bergegas ke sana. Tapi terlambat, yang tersisa hanyalah mayat terbaring di mana-mana, termasuk ibu dan istrinya.
Untungnya anaknya masih selamat sehingga ia pun segera menggendongnya. Tapi sial baginya, barbar utara sudah mengepungnya. Alhasil ia pun melawan dan berhasil mengalahkan banyak pasukan. Namun tiba-tiba sebuah panah api meluncur ke punggungnya. Bahkan salah satu panah mengenai anaknya. Seketika ia nggak punya harapan hidup lagi karena yang tersisa hanyalah dendam. Di mana ia pun ngamuk hingga tak berdaya akibat ditusuk berkali-kali. Tapi sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia pun berusaha mengingat kenangan indah ketika teman dan warga lainnya memberi selamat karena ia berhasil jadi pengawal kerajaan. Ya miris sih mereka yang setia kepada raja, tapi mereka jugalah yang dikhianati oleh raja hingga sekejam itu. Membuat Gumhui menyesal andaikan ia nggak pernah menyebut nama desanya sebagai tempat pelarian, atau andaikan raja memberinya kesempatan untuk evakuasi, mungkin nyawa-nyawa mereka dapat diselamatkan. Tapi semuanya telah terjadi dan Gumhui pun bersumpah untuk menyimpan semua dendam para warga di sana dan membantai semua keturunan raja sampai tak tersisa. Ya, Gumhui akhirnya tewas bersama dengan runtuhan kebakaran. Melihat itu, sang raja benar-benar terpukul. Gak menyangka leluhurnya bertindak sekejam itu. Minta maaf berkali-kali, tapi Gumhui gak peduli. Toh kelahiran raja dan keturunannya adalah kesalahan karena darah yang mengalir di tubuhnya serta apa yang dinikmatinya merupakan hasil dari mengorbankan rakyat gak bersalah. Jadinya raja pun diikat karena Gumhui akan melenyapkan semua keturunan raja termasuk Kangcul dan Yuri. Ya, Gumhui mengambil alih tubuh sang raja, yang pastinya ia akan lebih mudah membalaskan semua dendamnya. Di saat yang sama, Kangcul mengajak Yuri jalan-jalan sekaligus membelikan banyak barang, membuat Yuri sangat senang. Tapi sebelum pulang, ia mengajaknya ke pohon doa. Kan si Kangcul jadi kesal, toh dirinya adalah calon dewa, jadi Yuri bisa minta kepadanya. Di mana Kangcul pun diam-diam mengambil surat doa itu. Namun tiba-tiba orang-orang berlarian ke tempat penjagalan karena Pongsan dan lainnya akan segera dieksekusi. Kangcul dan Yuri pun segera ke sana, tapi bingung melihat Pongsan yang tertawa lalu. Ya, si iblis yang memanfaatkan tubuh sang raja jelas menghentikan eksekusi itu, bahkan menjadikan Kangcul dan Yuri sebagai dalang dari kematian sang ratu. Makanya pengawalnya yang berkumis ini mengumumkan itu. Dengan segera, Kangcul menarik Yuri kabur dari sana. Tapi di tengah pasar, mereka hampir saja tertangkap. Untungnya, Bang Kumis ngaku kalau ia sudah memeriksa tempat tersebut. Ya, meskipun setia kepada sang raja, Bang Kumis tahu kalau raja dirasuki iblis itu. Karena ia mencium aroma yang sama persis ketika putra mahkota sakit. Sehingga Kangcul dan Yuri menjelaskan kalau putra mahkota adalah target pertama iblis itu. Artinya mereka harus menyusun rencana untuk menyelamatkan putra mahkota, di mana Kangcul dan Yuri akan menunggu di rumah si Choi. Malamnya, Ibu Suryanto eksekusinya dibatalkan. Jelas sangat terkejut, segera melabrak sang raja yang bisa-bisanya melakukan itu, bahkan membawa Pongsan pengkhianat ke istana. Kasim sih sudah memberi kode, tapi Ibu Suri nggak ngerti, sehingga raja pun langsung mencekiknya, mengingatkan agar tidak membantah keputusannya karena ia pasti akan membunuhnya. Ia bahkan menyuruh semuanya keluar dari sana karena ia hanya ingin berdua dengan si Pongsan. Hal itu tentu membuat Ibu Suri sangat ketakutan karena ia tahu betul kejamnya tatapan si iblis yang sama persis dengan suaminya yang dirasuki dulu. Di saat yang sama, Kangcul dan Yuri menceritakan apa yang terjadi kepada si Choi. Namun Choi malah nggak percaya, utamanya kepada Kangcul yang nggak tahu sopan santun itu. Jelas dong Kangcul emosi, tapi Yuri menghentikannya. Untungnya Choi mengizinkan mereka nginap semalam. Nah, di kamar Kangcul mulai cari kesempatan alasan mengobati kaki Yuri yang terkilir tadi. Tapi Wati malah muncul dengan judesnya meminta Kangcul ke kamar yang lebih mewah. Setelahnya Kangcul berterima kasih kepada Wati atas bunga cakra naga kemarin dan ia membutuhkan lebih banyak bunga lagi. Wati sih setuju memberikannya asalkan Kangcul menjelaskan tujuannya, sehingga Kangcul pun ngaku kalau ia hanya ingin melindungi satu-satunya orang yang ia sayangi. Membuat Wati seketika sedih karena ia tahu bahwa orang yang dimaksud adalah Yuri. Masalahnya Yuri yang mendengar itu jadi tahu kalau Kangcul benar-benar ingin mengorbankan dirinya, meminta pelayan Wati untuk segera menyediakan tanah liat dan garam.
beralih ke Bang Kumis yang menjelaskan rencana Kang Chul kepada Kasim dan pengawal berjenggot, sehingga mereka pun segera bergegas. Tapi terlambat, si iblis sudah sampai di kamar putra mahkota. Tapi saat membukanya, ia jelas bingung dong, karena putra mahkota nggak ada di sana. Yah, untungnya Ibu Suri sudah membaca niat jahat itu, di mana ia mempercayakan putra mahkota kepada Bang Kumis. Sialnya, mereka nggak sadar dengan si Bajo yang membuntuti. Di mana paginya, mereka pun sampai di rumah si Choi, dan Gumhui yang mendengar kabar itu segera memerintahkan pasukan untuk ke rumah tersebut. Nah, putra mahkota pun memberikan sanggul naga yang diberikan Ibu Suri kepada si Choi. Setidaknya itu dapat membuat si Choi melindungi putra mahkota. Sayangnya, Gumhui dan pasukannya sudah tiba, tapi Choi kini nggak takut memberikan pedang legendarisnya kepada Kang Chul untuk melindungi putra mahkota. Yah, si Choi segera keluar berusaha mengulur waktu, namun Gumhui langsung mencekiknya. Toh ia juga marah kepada leluhur si Choi yang 100 tahun lalu membiarkan raja bertingkah seenaknya. Di saat yang sama, mereka berhasil keluar dari rumah itu, meskipun Bang Kumis harus tertahan untuk melawan pasukan pengejar. Begitupun Kang Chul yang menghadang si iblis di sana.